wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nana Sutisna SPD selaku Kepala SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Ibu Yaya Masuria SPD dan Ibu Rosna Dewi yang rekan dari CGP Angkatan 9 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara menjelaskan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang yang merupakan produk dari aksi nyata 14 kami bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Nana Sutisna SPD dengan hormat kami. Kalau saya perhatikan dari wajah ketiga teman kita, itu luar biasa, posisinya siap. Dan kemudian, kalaupun memang pekerjaan juga tidak diganti oleh yang lain, tidak ada istilah imbang, mereka sudah memanajerial apapun jenis tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Walaupun kegiatan-kegiatan ini sangat penuh, sangat padat, tapi mereka semua bisa. Tentu jangan ketika Bapak Ibu ikutan CGP juga harus seperti ini. Habis pergi, habis ada lomba karya dan lain sebagainya, harus minta ini. Sekolah masyarakat ada penularan, bukan penularan virus atau penyakit, tapi penularan tentang ilmu yang diperoleh. Alhamdulillah kita perjuangkan adalah selalu pelaku berbeda mengajar, karena itu masih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada ya, Bapak, terima kasih sudah hadir. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ya pada hari ini tentang disiplin positif, kita sejenak membangun semangat pada diri kita dulu ya, supaya nanti ketika materi menjelaskan materinya dan nanti ada beberapa praktek juga yang disebut bagaimana juga bersama ya. Jadi pada hari ini kita tidak nyanyi lagi, biasanya kita nyanyi pada ya, karena kita buat supaya menghemat waktu, kita hari ini tepuk tangan saja untuk FUD-nya. Gitu ya. Kalau saya bilang 2, bus, gitu ya. Oh, bus. Kalau saya bilang 3, yes, gitu ya. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Enggak, kita coba ya. Boleh sambil berdiri, bisa nggak berdiri? Bisa ya, bagusnya nggak cukup prosesnya. Oke, kita berdiri ya, biar lebih semangat. Siap ya, boleh ya? Satu. Oke, 2, 3, yes, 2, 3. Itu tak jelas
ya. Jadi nanti saya menginginkan Bapak atau Ibu memberikan jawabannya. Yang pertama, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh, angkat tangan yang mundur. Yang setuju atau tidak boleh angkat tangan. Nah, dua tangan. Alasannya? Karena hukuman itu kan tidak hanya berbentuk fisik ya. Hukuman itu tidak hanya berbentuk hukuman fisik, tapi berbentuk punishment yang lain, bisa yang lain, dan bisa membuat anak itu berpikir dan jerak gitu. Kalau misalkan dalam pilihan yang tidak ada punishment, anak itu tidak bisa berpikir gimana caranya memperbaiki diri. Mungkin dari reaksi. Ya, jawabannya luar biasa sekali. Bahwa ya, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Oke, selanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua, Bapak Ibu setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Siapa yang menjawab? Penawi ya. Manfaatnya untuk kebersihan. Yang kedua juga untuk meningkatkan disiplin anak. Karena kalau dia nanti mengulangi, oh saya besok saya harus membersihkan lagi nih. Nah mungkin dari kalimat itu mereka akan disiplin. Oke, terus juga membaca. Membaca itu kan mungkin ada yang membosankan. Jika dia suruh membaca lagi, besok saya membacanya kemana aja 500 kata, besok 1000 kata, sehingga mungkin ada kalimat itu yang membosankan dia akan menjadi disiplin. Terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya. Yang ketiga, Bapak Ibu setuju atau tidak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Boleh dari menjawab? Jawab ya. Karena diberikan penghargaan itu menjadi motivasi dia untuk belajar. Dia itu jadi lebih semangat gitu karena diberikan penghargaan. Penghargaan juga bisa berubah untuk apa saja gitu. Jadi anak tadi yang awalnya diem aja nih, karena kita bilang, ayo nih siapa yang bisa jawab karena diberikan penghargaan ini misalnya, dia pasti akan ngomong, oh saya tuh. Nah dengan cara jawab itu bisa meningkatkan motivasi untuk belajar. Terima kasih. Oke, saudara untuk berarti teman-teman kita di sini semua hebat-hebat ya jawabannya. Tapi apakah benar atau tidak saya tidak menyalahkan ya. Karena nanti akan dijelaskan oleh beberapa pemateri kita hari ini. Baik, langsung saja untuk hari ini ada 6 pembahasan ya Bapak Ibu. Ada 6 pembahasan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada nilai kelas. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang nanti akan disampaikan oleh kami bertiga, oleh Bu Ika, Bu Rosna, dan Restu. Berikutnya selanjutnya akan masuk ke materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Tumadu. Kepada Bu Ika dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yaya, izin berdiri ya Bapak Ibu. Ya, baik. Ini saya bagian yang pertama menyampaikan. Dan ini terkait langsung dengan tupoksi saya sebenarnya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi kenapa di sini targetnya adalah BPK dan wali kelas, karena yang akan bertemu langsung dengan anak-anak ya untuk pembimbingan adalah bapak dan ibu semuanya. Walaupun nanti guru-guru di sini akan tahu, wow, ternyata begitu sejarah teori. Jadi tadi mengawali 3 pertanyaan pemantik ya yang dari Bu Yaya. Ya, nanti bapak ibu bisa menyimpulkan sekali kita tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Tetapi secara teori di kurikulum Merdeka ini nanti, oh ternyata tidak boleh, oh ternyata tidak sesuai. Baik, kita mulai yang pertama ya. Oke, kita mulai pembelajaran dengan paradigma. Kita pembelajaran kita dimulai dengan pembelajaran di Dirancang berdasarkan
siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan anak ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan di kelas itu. Contoh, pada pembelajaran matematika di kelas saya harus mengadakan asesmen diagnosis dulu ya, bertanya bisa dan awal bisa. Bagaimana saya memetakan anak-anak saya? Misalnya ada 3 kelompok di kelas itu. Ada yang sudah sangat memahami luar biasa, ada yang sedang-sedang saja, ada yang belum. Bagaimana caranya si guru matematika ini memenuhi kebutuhan si anak? Saya tidak bisa memberikan soal yang sama pada 3 kelompok itu, walaupun materinya sama. Jadi saya harus bervariasi memberikannya. Misalnya untuk kelompoknya Ajib di kelas 1, mungkin dia targetnya lebih tinggi. Untuk yang sedang, biasa standar. Yang di bawah, nggak bisa juga disamakan kelompok yang tinggi. Itu sekilas dari Ibu Bapak. Nanti kita akan bedah lagi dengan kegiatan selanjutnya mungkin. Lanjut, ya. Nah ini di sini mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Jadi kesimpulannya gini Bapak Ibu, disiplin itu sekuat apapun orang lain mendorong seseorang, individu, kalau dirinya sendiri tidak mau berubah, itu tidak akan berhasil. Yang diharapkan di materi disiplin positif ini adalah anak atau kita mau berubah diri kita itu atas dasar kita menghargai diri kita sendiri. Maka Ki Hajar Dewan Nara menyatakan kalau disiplin itu artinya adalah orang yang bisa memerintah dirinya sendiri. Contoh, sekuat apapun misalnya saya di kesiswaan, ya kan, nyuruh anak untuk datang tepat waktu, tapi dianya sendiri tidak ingin dan sulit bagi kita. Gitu ya, Bapak Ibu bisa dilanjutkan. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan? Mungkin sering mendengar kita dengan bahasa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai ya sifat-sifat manusia yang kita yakini. Ya, ini kalau misalnya di kurikulum Merdeka kita mengenal namanya profil pelajar Pancasila. Itu elemennya ini kita sudah mengenal sekali ya Bapak Ibu ya. Ada yang pertama beriman dan bertakwa, lalu kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah mungkin dari organisasi lain, dari IGO, Primary Years, itu betul bukan begitu, Bu Rosa menyebutkannya program ya. Ya, Bu Rosa yang menyebutkannya lebih tepat. Ada toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan ya, yang ada dari dua bentuk organisasi atau institusi ya. Lanjut ya. Nah ini tadi yang saya tunggu, teori motivasi ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ini anak kita ya prakteknya. Yang pertama adalah motivasi eksternal itu dibagi 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila saya tidak melakukannya, maka saya, contoh anak-anak kita birthday atau mungkin diri kita sendiri, ketika saya datang terlambat, maka saya, anak-anak bilang diproses ya. Itu berarti dia mau datang pagi karena dia merasa tidak nyaman. Ada akibatnya kalau dia tidak datang pagi. Itu motivasi eksternal ya. Lalu yang kedua, ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini bisa berupa pujian. Oh iya, pagi ini ada bunda misalnya di depan, tiketnya bunda. Saya sebagai 12 IPA 1 pengen nampak datang lebih awal dong. Ada wali kelasnya di depan, saya datang pagi. Berarti dia mengharapkan pujian. Yang tadi takut pada hukuman, yang kedua mengharapkan pujian. Nah ini yang paling kita harapkan, tujuan disiplin positif ya. Dia menghargai dirinya sendiri. Kalau saya tidak datang tepat waktu, ya kan? Berarti saya tidak menghargai waktu, ya kan? Berarti saya merugikan diri saya sendiri, ya kan? Saya akan kelelahan ketika datang, lalu kemudian ada konsekuensi yang harus saya terima. Yang kita harapkan ke poin motivasi internal, walaupun sulit ya Bapak Ibu ya dilaksanakan ya, sulit. Kalau kita berkaca kepada murid-murid kita, tapi bismillah lah ya, kita akan coba nanti. Saya akan memberikan contoh apa yang sudah saya lakukan untuk memotivasi
anak-anak dengan menggunakan 3 teori ini. Lanjut Bu. Nah, ini tadi dikaitkan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti mungkin di restitusi Bu Yaya akan lebih menggambarkan ya. Yang hukuman, Bapak Ibu, tadi jawabannya setuju ya, kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Padahal sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Hukuman itu kayak gimana? Hukuman itu sifatnya mendadak. Contoh misalnya, saya lihat anak menggunakan sepatu tidak berwarna hitam. Lalu saya bilang, lepaskan sepatumu, jeger ke kelas. Belajar sampai siang, tidak menggunakan sepatu. Itu hukuman. Karena tidak tertera dalam tata tertib, tidak disepakati di awal. Kalau dia tidak menggunakan sepatu, maka dia harus nyeker. Lalu hukuman yang berikutnya, lari keliling lapangan. Nggak ada hubungannya dengan kesalahan dia, tapi dia suruh lari. Ya kan, itu nggak boleh, juga tidak boleh, tidak diharuskan dan tidak diharapkan terjadi. Kalau mungkin di pelajarannya Pak Nawawi, bisa saja ketika pemanasan dia telat masuk nih, yang kamu bisa terkait karena memang lagi belajar saja. Kalau kami atau Bapak Ibu yang minta, itu sebenarnya tidak dianjurkan, tidak diharapkan hukuman itu. Makanya saya sebagai kesiswaan di dosen ini mulai mengoreksi apa nih yang jangan, apa nih yang nggak boleh. Karena hukuman itu poin pentingnya adalah anak itu trauma. Jadi anak tuh boleh berdiri di depan, di belakang aja bimbingannya. Karena ternyata Ibu, emosi negatif itu kalau dia nimbulin trauma, rasa dendam sama kita, itu kalau ditumpuk timbulnya seperti kejadian-kejadian tidak diinginkan, mungkin tawuran, ya, emosi anak-anak negatif yang dia tumpuk nih, atau mungkin lebih ininya dia benci dengan misalnya dengan Wika, bukan kan saksi begini, dia kempesin lah ban motor saya, ya kan, atau dengan guru ini dia incar guru itu. Jadi kita berusaha meminimalisir anak itu tidak menjadi dendam, ya, dendam atau trauma. Bahkan saya sedikit cerita di kelasnya Dr. Satu ya, pernah cerita sama Bunda Abdul Ghani itu bilang ketika refleksi pelajaran matematika, bagaimana pelajaran di 12 matematika di kelas kalian, itu kita pendapatnya dari Abdul Ghani. Dia bilang belajar dengan ibu menyenangkan, tetapi saya trauma dengan ibu. Saya trauma dengan ibu. Saya tanya lagi, kenapa Abdul Ghani trauma dengan ibu? Karena kelas 10 pernah masuk ke ruangan ibu terkait kasus video asusila. Itu sampai sekarang saya lihatin mukanya, apakah dia masih trauma itu pun ya. Ini PR berat saya. Apa mungkin bukan hanya Abdul Ghani aja yang trauma dan mungkin ada rasa kesel sama kesiswanya ketika diberikan hukumannya, padahal waktu itu sesuai dengan aturan sekolah. Lalu kemudian konsekuensi, nah ini kalau konsekuensi dibolehkan, dianjurkan kalau memang sudah sesuai dengan tata tertib. Kayak tadi kasus sepatu, misalnya Nopal sepatunya warna putih, lalu kita tanya baik-baik, kenapa Nopal bersepatu putih, sepatu saya jebol, ya. Lalu konsekuensinya tetap tertib apa? Berarti dia kalau ada di rumahnya tertinggal dia harus ganti pulang sepatunya. Kalau misalnya jebol, kita berikan waktu dia untuk mengganti sepatunya. Itu bentuk dari konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu menyeimbangkan dengan tata tertib yang berlaku. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kita bingkai itu konsekuensinya apa ya? Aturannya apa? Kita tanya ke saya ya itu. Lalu kemudian ini yang paling sulit Bapak Ibu, restitusi. Restitusi itu singkatnya gini, proses dialog antara si individu yang melakukan kesalahan dengan si guru. Misalnya ada contoh videonya yang boleh disampaikan. Di restitusi itu kalau anak sudah bilang solusinya begini Bu, saya nggak akan ulangi, dia menyadari dan dia terbukti tidak mengulangi, kita berhasil melaksanakan restitusi. Biasanya teman-teman tuh di CGP bilang ini mah tugas guru BK, ya, bukan tugas guru, ya kan? Karena mungkin kepada bimbingan. Kalau restitusi nanti di Bu Yaya akan menjelaskan segitiga restitusi itu apa. Ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Sampai pada akhirnya adalah anak itu bilang, baik Bu, saya mengerti dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya dan saya punya solusi untuk
saya. Itu kita sudah berhasil. Ya, itu saya sudah praktek di kasus Amin Bapak Ibu. Praktek kasus Amin dengan beberapa anak. Sekarang Bapak Ibu lihat, saya sudah tidak bawa gunting. Terima kasih dengan bantuannya ya. Itu restitusi saya jalankan kemarin pada anaknya Bu Jupi. Agung ya. Agung itu saya tanya, Agung, saya jalankan proses dialog dengan Agung. Akhirnya pada akhirnya dia baik Bu. Saya akan syukur Agung. Besok saya akan lapor diri. Ternyata itu yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini, ya, kurikulum merdeka ini. Jadi anak memang menyadari kesalahannya bukan karena dipaksa atau diomel-omel oleh kita. Itu aja. Apa ya, Ben? Oh iya, selanjutnya ini nanti kita jadi bahan ini ya, bahan diskusi. Dihukum oleh penghargaan. Itu tadi kan pertanyaan terakhir kayaknya. Penghargaan itu boleh dilakukan untuk memotivasi anak. Ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum temannya yang nggak dapat penghargaan Bapak Ibu. Jadi gini misalnya kata Bu Alfi ini di kelasnya, yang ranking 1 adalah Siti Masriah, dapat reward dari Bu Alfi. Bu Alfi lalu di kelas secara tidak sengaja menyebutkan ini ranking 1 Siti Masriah sampai ranking terakhir, misalnya si Alin. Alin itu yang merasa apa dia? Merasa terhukum, walaupun mungkin ada anak muda yang tidak bodo amat, gitu kan? Itu Alin yang merasa terhukum oleh penghargaan yang diberikan pada Siti Masriah. Tujuan kita baik, makanya di kurikulum K13 dan kurikulum merdeka sudah tidak boleh ada ranking. Jadi semua anak itu unik, semua anak itu sama dengan keunikannya, gitu ya. Lalu penghargaan itu rata-rata tidak efektif karena menurunkan kreativitas. Ketika Bu Alfi tidak ngasih lagi di waktu ke Mas Ria, Mas Ria merasa lah, kok saya udah ranking 1 gak dikasih lagi rewardnya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh kita bersama, untuk penghargaan seperti apa sih yang tidak mematahkan kreativitas dan bikin dia ketergantungan. Contohnya, misalnya di sekolah kita adalah gelar kemarin ya, hari guru diberikan penghargaan. Wali kelas terbaik, ya kan? Wakil terbaik, ya kan? Lalu kemudian ada guru terbaik. Ketika reward itu tidak diberikan kembali, apakah guru itu tetap pada standar kinerjanya? Kita bisa lihat kemarin misalnya yang meraih itu adalah Bunda Tuti. Bunda tetap sama, berarti Bunda tidak terpengaruh oleh penghargaan itu. Atau mungkin misalnya kita sebagai guru di sini, ada mungkin kepala sekolah, kita tetap masuk. Ya, jadi kita tidak perlu penghargaan apapun karena memang kita menghargai diri kita sendiri. Itu mungkin ya. Jadi penghargaan sih sebenarnya kesimpulannya harus tidak cuma apakah efektif atau tidak efektif. Tidak ya. Tidak ya. Oh ya. Jadi restitusi tadi sudah disinggung adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemarin ada berita di sini. Kemarin sama berita kita nangis di ruangan kesiswaan dengan satu anak sakit. Luar biasa. Menangis tanpa ditanya. Dia udah menyadari kesalahannya. Saya nangis itu nggak kuat keluar air mata, dan begitu pun dengan berita ya sampai gimana nahannya. Ternyata si anak ini punya beban yang luar biasa. Dia bilang, saya tanya, mau nanya jauh, sakit kenapa menangis nak? Dia bilang, saya takut bikin kecewa bapak. Bapak ya dengan penampilan yang luar biasa Bapak Ibu, mungkin kita kalau yang ngadepinnya enggak ini, aduh takut sakit dia apain. Terus dia bilang, oh gitu, kamu kasihan sama Bapak? Iya Bu, saya kasihan sama Bapak. Lalu dia cerita, saya ditinggal ibu saya sejak usia 3 tahun. Itu menangis, dengan dia nangis begitu tuh kita sudah restitusi berita. Belum ditanya apa-apa, dia sudah menyadari kesalahannya. Saya nggak mau lagi Bu. Udah cukup Bu, saya bikin kecewa orang tua saya. Padahal kita belum nanya sampai memberikan ponis apa yang dia berikan atas kesalahannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sih yang kita harapkan dari kesalahan anak-anak di restitusi itu. Kalau PK saya yakin udah melotot restitusinya, karena sebelum dapat poin lapor ke saya, Bu Ika, ini begini kasusnya, tapi sudah ada bimbingan yang terarah pada restitusi. Kalau mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin masih perlu belajar ya. Kayak itu belajar mungkin ya, ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Rosna ya, yang akan menyampaikan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ada prakteknya ya Bu ya?
Ah ya, nanti prakteknya. Oke, itu saja dari saya ya. Nanti kalau kita mau sharing bisa di terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru PPS. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, kita jadi jurinya. Oke, jadi saya di sini ingin menyampaikan, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu semua ya. Saya hanya menyebarkan apa yang saya tahu. Semoga bisa bermanfaat gitu ya. Jadi saya menyampaikan tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, sebelumnya saya ingin saya bertanya dulu, ini pertanyaan pemantik dari saya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena dengan menggunakan helm itu akan melindungi kepala. Kalau misalkan terjadi kecelakaan dan benturan terhadap kepala kita, maka akan dilindungi oleh yang namanya helm. Jadi sangat penting sekali di dalam berkendara, selain untuk menghindari panas, juga menghindari kepala kita dari benturan hebat. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa sekali ya. Jadi intinya keselamatan ya Bu, untuk keselamatan. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama saat pandemi kemarin ya? Siapa yang mau jawab? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama ketika kemarin pandemi ya? Kenapa harus ada peraturannya? Dia terhindar dari virus, berarti gimana ya? Kita tahu tata cara yang benar, gimana cara menggunakan masker, mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19 ya, terima kasih sekali untuk jawabannya. Jadi begini, ketika kita harus menggunakan helm, maka itu juga berkaitan dengan keselamatan kita. Ketika kita harus menggunakan masker dan cuci tangan dengan benar, itu berarti terkait dengan kesehatan kita. Ya, itu semua adalah sebuah keyakinan. Itu keyakinan yang ada dalam diri kita. Oh, pakai helm selamat. Ya, itu keyakinan. Ya. Dan keyakinan inilah yang akan membuat manusia bergerak atas kesadaran dirinya. Jadi bukan dari faktor eksternal, tetapi ada di dalam dirinya. Nah, di sini saya akan membahas keyakinan kelas, yang mana keyakinan ini akan diterapkan untuk membuat siswa bergerak itu atas keyakinan itu. Gitu. Jadi bukan karena peraturan. Nah, hanya di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau di peraturan kelas, mau kita jawab di bawah? Ya, silakan. Saya agak bertanya gitu ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan sendiri termasuk dalam norma bersila. Norma bersila itu adanya di hati, muncul dari hati. Kesusilaan itu adalah aturan yang berasal dari diri seseorang itu sendiri, yang dimana norma kesusilaan itu fungsinya untuk mengatur orang itu. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu berarti peraturan yang bersumber dari diri sendiri, bukan peraturan yang bersumber dari aturan kelas itu. Gitu. Ya, luar biasa sekali jawabannya di bawah. Itu maksud saya. Jadi keyakinan ini yang akan menyadarkan siswa. Keyakinan kelas jika kita terapkan di kelas, maka siswa itu akan berperilaku itu sesuai dengan keyakinannya, bukan karena peraturan yang kita terapkan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ya. Nah, jadi kita langsung singgung saja. Keyakinan kelas yaitu merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap
setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila yang kita omongkan sekarang ya, profil pelajar Pancasila. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ya. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, dibuat dalam pernyataan positif itu maksudnya kalau kita selama ini pakainya dilarang buang sampah di kelas. Nah itu adalah pernyataan negatif, maka harus diganti, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu contohnya ya. Atau tidak boleh mengganggu teman. Nah, dilarang mengganggu teman yang sedang belajar. Oh iya itu, wah hebat sekali ini rasanya ya. Ini langsung dicetak keyakinan kelas ini dulu. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan itu sama aja seperti peraturan tidak tertulis. Iya, jadi peraturan yang nampak dan tidak nampak gitu ya. Jadi ini peraturan yang tidak nampak gitu. Jadi seolah ada peraturan tapi tidak seperti peraturan gitu. Berarti maksudnya ya, jadi prosedur Pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat tidak sendiri, tetapi kita harus membahasnya dengan siswa kita. Jadi dia harus mempersiapkan siswa-siswa kita untuk memberikan pendapat. Setelah itu gurunya harus mencatat semua masukan dari guru itu. Setelah itu kita susun ya, lalu mengganti kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif seperti yang tadi saya bilang ya. Contohnya itu ada, jangan sekali di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor gitu. Lalu tinjau kembali apa yang sudah dicatat. Nah, ini sudah benar apa belum gitu kan. Lalu diulang tinjau bersama-sama nih sama anggota kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu bisa kita terapkan, kita tempelkan di kelas seperti ini. Contohnya ya. Ya. Nah, singkatnya seperti itu. Ya, next slide. Nah, ini contoh keyakinan. Boleh saya sudah siapkan contoh keyakinan kelasnya. Nah, itu contoh keyakinan kelas 1, contoh keyakinan kelas 5, dan contoh keyakinan kelas 7. Jadi bisa dibuat poin-poin, bisa juga dibuat seperti itu tuh. Ada kata kebajikannya, nilai kebajikan, lalu penjelasannya. Nah, ini juga udah ada contohnya ya. Gambar berikut. Ini gambar apa ya? Ya, tumbuhan atau tanaman yang mati. Yang bertanya, apa yang dibutuhkan? Air, pupuk, cahaya matahari, konsistensi. Oke, ya betul sekali. Ya, jadi begini. Dari gambar yang tadi kita lihat, ini adalah tanaman yang memiliki masalah. Nah, di sini apa masalahnya? Kurang aja. Iya, itu adalah kebutuhan tumbuhan. Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi guru itu sebagai petani. Guru itu harus tahu apa yang dibutuhkan tanamannya. Ketika tanaman membutuhkan air, kita siram dengan air. Ketika tanaman membutuhkan pupuk, kita siram dengan pupuk. Nah, di sini tugas kita sebagai guru, kita harus menyadari dan menggali apa yang sebenarnya siswa kita butuhkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat dulu, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya nih, saya hari ini ingin cepat selesai, misalnya tugas saya. Nah, berarti itu ada satu tujuan, ada satu keinginan. Nah, berarti ada satu kebutuhan yang sedang saya kejar, yang sedang saya penuhi, seperti itu. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pagi-pagi nih, ngumpul sarapan guru itu sarapan ya. Itu kira-kira kebutuhan atau bukan? Kebutuhan, itu kebutuhan berdasarkan tidur. Kita makan tujuan kita biar kenyang, itu memenuhi kebutuhan.
Habis ini. Itu bukan memasif, transfer informasi. Lima kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, makan, minum, ya, termasuk kebutuhan tempat tinggal, keamanan. Itu semua adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita hidup, kita membutuhkan kasih sayang. Ya, kasih sayang itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, itu menjadi bagian dari kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau ada siswa yang kira-kira ada nih satu kesalahan yang dia lakukan, kita lihat ada tidak kebutuhannya yang belum terpenuhi, begitu. Lalu yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, ya. Lalu berprestasi, diakui dan didengar, ya, itu penguasaan. Lalu kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Misalnya saya mau pakai baju ini, dilarang sama orang tua. Nah, itu sudah tidak terpenuhi kebebasannya. Hal kecil saja, ya. Lalu mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya, itu kebebasan. Lalu yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, tertawa, antusias. Kalau menurut saya, Bapak Ibu guru di sini kalau masalah kesenangan itu sudah dapat, ya. Setiap hari ketawa-tawa terus di ruang guru, capek banget. Ya, saking senangnya ya setiap hari. Sudah apa gila ya setiap hari, ya. Ya, selanjutnya Bu. Ya, ini contoh kasus saya, ada satu contoh kasus. Ibu Angga. Ibu Angga dulu adalah kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelasnya, Doni. Nah, si Doni ini beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Angga, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kita satu dulu deh kupas. Doni sering meminta paksa. Nah, kira-kira apa ya kebutuhan dasar yang belum dia dapatkan, yang belum terpenuhi? Bertahan hidup, ya, dia perlu bertahan hidup. Atau bisa juga karena kasih sayang atau rasa diterima. Atau bisa juga penguasaan. Jadi dia merasa teman-teman sama gue, gitu, ya. Nah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Ibu Angga? Nah, itu kita bisa lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini kita sebagai guru nih harus bisa menggali apa sih kebutuhannya yang belum terpenuhi, gitu ya. Itu tugas kita semua. Jadi kalau ada siswa yang belum mematuhi peraturan yang ada di sekolah, keyakinan yang ada di sekolah, kita gali dulu apa kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, jadi kita jangan langsung saja seperti itu. Itu salah satu cara untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, disinilah kita akan berperan yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekolah dengan cara konsep budaya positif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Rosna dan Ibu Positif. Materi juga sudah menjelaskan perbedaan antara hukuman, cara penghargaan, serta restitusi. Kemudian Bu Rosna juga sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar apa yang harus dimiliki oleh siswa. Ya, jadi sebagai seorang guru, kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita. Karena tujuan dari seorang guru itu, ya tugas seorang guru itu menurut Yaki atau Dewan Sarah, kita harus apa tadi?
Harus apa? Pembelajaran berpusat kepada murid ya. Jadi kita harus memenuhi. Jadi murid itu ibaratnya apa ya? Biar aja berbicara. Jadi kita sebagai pelayannya. Jadi kita harus melayani guru dan murid itu ya, sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasar. Nah selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang posisi kontrol guru ya, serta segitiga restitusi yang nanti akan kita praktekkan. Nah jadi apa sih posisi kontrol kita sebagai guru? Nah ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di rumah ya, untuk anak-anak Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita di rumah ya, untuk siswa kita juga di sekolah bisa kita terapkan. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki ya. Yang pertama ada pengukur, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang terakhir adalah manajer ya. Nanti kita tentukan posisi mana yang menurut kita lebih bagus, yang lebih tepat, yang harus kita gunakan untuk mendisiplinkan siswa kita ataupun anak kita di rumah. Next dulu. Nah, seperti apa sih 5 posisi kontrol tersebut? Yang pertama, ya, saya berdiri di sini, saya membaca. Nah, sebagai pengukur, ya tadi sudah dijelaskan oleh Monica. Di sini guru biasanya membuat hukuman atau memberi hukuman kepada siswa tersebut karena siswa tersebut melakukan kesalahan, bisa dengan cara menghadiri atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti secara psikis atau secara fisik. Nah itu berupa hukuman. Nah misalnya kalimat yang diutarakan oleh guru tersebut, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu adalah hukuman dari secara apa namanya, verbal ya, ataupun ucapan. Nah nanti hasil yang akan didapatkan oleh siswa tersebut, maka siswa tersebut akan memberontak ya, akan membuat berontak kepada gurunya atau bahkan akan menyalahkan orang lain gitu. Seperti kasus kemarin misalnya kasus rokok ya begitu ya. Jadi ketika Mr. Dayadi menemukan salah satu anak yang merokok di suatu tempat di lingkungan sekolah, kemudian mereka menunjuk atau saling menyalahkan, bukan saya bu, si Anu begitu. Nah itu akan menimbulkan sesuatu gitu ya. Kemudian dampak yang akan terjadi ketika kita menghukum itu siswa akan mengulangi kesalahan dan begitu. Lalu kita posisinya sebagai penghukum. Nah itu sebetulnya yang harus kita hindari. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan ya, bahwa hukuman itu kurang tepat digunakan untuk siswa. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah ya. Nah di sini kita terkadang juga menyalahkan siswa karena mereka membuat kesalahan. Misalnya tadi ada kasus siswa yang merokok. Kamu ngapain merokok? Merokok itu kan gak boleh gitu. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat si anak tersebut merasa ya emang salah gitu, dia merokok. Jadi apa yang dilakukan itu malah disalahkan oleh si gurunya ya. Nah hasil yang akan didapatkan ketika kita membuat atau menyalahkan siswa, nanti malah mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka berikutnya ya. Jadi kalau kita menyalahkan si anak, justru akan membuat si anak itu menyembunyikan kesalahan berikutnya ya. Dan dampaknya itu akan merasa rendah diri. Jadi siswa itu akan merasa ya emang gue bodoh, ya emang gue bandel gitu ya. Jadi bukan seperti itu yang harus kita lakukan ya. Jadi pembuat rasa bersalah juga bersifat negatif ya, atau akan membuat siswa itu merasa gagal. Kemudian bagaimana dengan posisi kontrol sebagai teman ya, ya sebagai teman ya, kadang kita juga tanpa sadari kita menjadikan diri kita itu teman bagi siswa kita atau murid kita. Kita terus ya, misalnya dengan kalimat, ayolah jangan merokok lah demi ibu nih, ibu ada kelas kamu, ibu capek nih dipanggil terus ya logika nih gitu kan, sama kesiswaan, ibu
capek ngurusin kamu, kamu nggak bantu ibu. Nah itu juga sebetulnya kurang tepat ya kalau menurut saya sebagai teman, karena itu akan membuat dampaknya yang terjadi siswa itu akan tergantungan kepada kita, lalu mereka juga tidak akan mandiri, ya, karena merasa dilindungi oleh kita, oleh seorang guru. Padahal harusnya kita yang mencari solusi untuk yang tersebut supaya anak tersebut tidak melakukan hal yang sama. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, tadi yang sudah dikatakan oleh mereka ketika ada anak yang memakai sepatu yang tidak berwarna hitam, itu juga posisi yang dilakukan oleh mereka adalah sebagai pemantau oleh mereka ya. Jadi melihat seorang anak atau siswa dia memakai sepatu yang tidak berwarna hitam, kemudian ditegur ya. Nah itu dampaknya ya, murid akan tertahan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi si anak itu merasa bahwa sanksi atau hadiah yang akan diberikan olehnya. Jadi ketika mereka tegur tadi, kamu kenapa pakai sepatu hitam? Ya, maka si anak itu pun akan merasa malu gitu kan. Kemudian sepertinya disita saja oleh mereka, dia tidak boleh pakai sepatu sama satu hari pembelajaran. Itu juga akan merasa si anak itu juga berat ya, tidak baik. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah ini adalah posisi yang menurut saya paling ideal untuk seorang guru ya. Di sini kita akan melakukan restitusi ya. Jadi kita membuat siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri dengan apa yang dilakukannya. Kemudian kita menegur secara baik-baik, kita carikan solusinya dan mengevaluasi apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Maka posisi manajerlah yang paling tepat bagi seorang guru ataupun bagi sebagai orang tua yang untuk anak kita di rumah. Selanjutnya berikutnya. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai pengukur ya. Misalnya tadi hormat pada bendera selama 1 jam ya. Nah ini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah kalau kita sebagai pengukur kita akan bilang seperti ini ya. Misalnya ada anak yang tidak memakai atribut atau pakaian lengkap ya saat upacara. Kemudian kita katakan, ayo kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini adalah sebagai guru ya. Kemudian yang kedua, lomba bahasa bersama. Ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, kemudian kita bilang berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak ya. Jadi kita merasa bahwa anak itu merasa bersalah. Selanjutnya berikutnya. Nah kalau kita sebagai teman ya, tadi seperti yang saya contohkan, kita menjadikan diri kita itu teman bagi siswa kita ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya. Untuk kali ini aja tidak apa-apa, tapi lain kali jangan seperti ini ya. Nah nanti anak itu akan merasa manja, tidak mandiri. Terus yang terakhir ada memantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Yaitu kalau kita sebagai pemantau. Selanjutnya, nah kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah ini kalau posisinya manajer. Nah dari kalimat ini kita tahu ya, kalau sebagai manajer itu kita akan menyadarkan siswa, ya menyadarkan siswa dan membuat siswa tersebut merasa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya dan akan memberikan kesempatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Nanti bersama. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah inilah dari permasalahan tadi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer ya. Tadi karena saya sudah katakan bahwa posisi yang terbaik sebagai seorang guru itu adalah sebagai manajer. Ya, jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh kita. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang kita jalankan agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab.
Ya, jadi kata kuncinya itu kita menjadikan siswa atau siswi kita yang mandiri dan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut terusnya. Nah, setiap pasti menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di bagian menstabilkan identitas ini kita menyadarkan kepada siswa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah proses pembelajaran, gitu. Ketika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, ya nggak apa-apa, gitu. Kita bilang kesalahan yang kalian lakukan memang adalah proses dari pembelajaran. Nggak ada anak yang sempurna, ya setiap anak memiliki kekurangan maupun kelebihannya yang masing-masing, gitu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ya memang itu adalah proses dari pembelajaran yang dilakukannya. Nah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan ketika menstabilkan identitas, di sini ada kalimat berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Lalu Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Mungkin Bapak Ibu ya, nanti kita contohkan ada videonya. Jadi ketika ada anak yang salah, kita nggak langsung menyalahkan, ya. Karena posisi kita harus menjadi manajer. Jadi kita datangi anak tersebut atau kita panggil si anak tersebut, lalu kita tanya, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu melakukan pelanggaran? Ya, ketika sudah distabilkan, ya, kemudian kita tanya lagi, lalu kita bilang kesalahan yang kamu juga pernah ibu lakukan kok dulu, gitu. Ya, jadi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita istilahnya menenangkan siswa dulu, tidak yang marah-marah, tidak yang langsung, ya kamu kapan bersih kelas, tidak seperti itu, ya. Jadi kita stabilkan dulu identitas si peserta didik. Lanjut terusnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bursa. Pada tahap ini kita mencari tahu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, ya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua disayang dan diterima. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Dan terakhir adalah kesenangan, ya. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini kita menyadarkan siswa bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan kita bertanya apa sih yang dibutuhkan oleh siswa tersebut sampai mereka melakukan hal tersebut, gitu. Kenapa mereka berbuat pelanggaran? Nah, kita cari tahu kebutuhan mereka pada validasi tindakan yang salah. Kita sambil menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Nah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, begitu. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, ya, bukannya menghardik ataupun menyalahkan si siswa tersebut, ya. Nah, lanjut yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah si anak itu sadar dengan kesalahannya dan kemudian kita tahu kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh siswa, maka langkah yang ketiga kita akan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang nanti akan kita praktekkan, ya, Bro, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rosna bahwa di dalam suatu kelas ataupun sekolah kita harus membuat sebuah keyakinan, dan ketika siswa tersebut melanggar keyakinan tersebut, maka kita harus menanyakan keyakinan pada retribusi ini, ya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita menanyakan keyakinan apa sih yang dilanggar oleh si siswa, ya. Jadi keyakinan apa yang dilanggar oleh siswa? Jadi siswa itu merasa sadar, oh ya, saya tadi telah datang ke sekolah dulu, ya. Setelah mereka sadar tentang kesalahannya, barulah kita cari solusinya pada bagian keyakinan kelas. Nah, kamu sadar nih tadi sudah melanggar tentang telah datang masuk kesempatan kelas, maka apa yang perlu kamu lakukan, ya? Berarti misalnya ini, ya, si mereka misalnya datang terlambat nih, kemudian di keyakinan kelas saya tanya apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, ya, mereka?
Nah, bagaimana cara mengubahnya? Supaya kamu besok tidak datang lagi, saya akan datang lebih pagi Bu, misalnya katakan gitu. Jadi si anak sendiri sebetulnya yang mencari solusi. Tugas kita itu hanya menjalankan 3 langkah tadi, ya, menstabilkan, memvalidasi kesalahan si anak, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita itu hanya mengarahkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh si anak itu bisa diselesaikan sendiri oleh mereka. Ya, maka tujuannya tadi kan untuk mendisiplinkan dan mandiri dan bertanggung jawab. Jadi membuat si anak itu mandiri dalam menyelesaikan masalahnya dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lanjut teman-teman. Nah, ada contoh video dari Bu Ika ya. Bagaimana sih segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Bu Ika? Sehingga seperti ya, dia pernah melakukan kesalahan itu ya, itu peristiwa 12 juta ya, suka dilambat ya, tiba-tiba ada pembenaran yang sekolah, ada kan adanya masalah di sini itu tidak dari siapa yang kuat, lalu belajar dari kesalahan ya, Ya, tadi bagian identitas ya, menstabilkan identitas. Jadi Bu Ika itu tidak langsung menyalahkan, ya. Justru Bu Ika menstabilkan identitas, ya. Bu Ika tidak menyalahkan siapa yang salah maupun siapa yang benar. Malah Bu Ika juga mencontohkan bahwa Bu Ika juga pernah melakukan hal yang sama, gitu, supaya anak itu tidak merasa tersalahkan. Nah, itulah posisi manajer, ya. Posisi kita sebagai manajer. Lanjut, Bu Ika. Nah, tahap yang tadi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi Bu Ika sebagai manajer itu menindaklanjuti atau menyadarkan si Caca bahwa tindakan yang dilakukan tadi ketika datang ke kelas itu adalah sesuatu dengan kesalahan. Jadi Caca itu menyadarkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukan itu salah, gitu ya. Nanti yang terakhir pada video ketiga ini layanan keyakinan kita ya, atau kita sebagai manajer itu menanyakan atau mengingatkan kembali siswa atau Caca itu ya tentang keyakinan kelas yang telah dibentuk di kelasnya. Nah, ketika si Caca sudah sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah dan melanggar keyakinan kelas, maka secara bersama berkolaboratif Monika maupun Caca itu mencari solusi agar Caca tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari seperti itu. Nah, jadi itu adalah segitiga restitusi yang harus kita lakukan dengan posisi manajer, ya. Jadi posisi yang terbaik itu lagi juga adalah posisi manajer. Jadi tidak menyalahkan ataupun posisi sebagai teman dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, guru hebat. Kamu dulu. Terbukti juga. 3, 2, 1. Good. Silakan.
Mencontek boleh, dilarang merokok boleh, dilarang berpacaran. Ini kali ini kelas ini Apa yang bukan virusnya? Dilarang teriak-teriak di dalam kelas, dilarang keluar kelas saat nanti akan dilakukan oleh siswa, itu juga harus berasal dari dirinya sendiri. Gitu. Dengan cara mengubah kalimat tadi atau peraturan yang telah baik keluar menjadi sebuah kalimat positif. Ini bukan kata-kata yang jelas ya. Nah, bisa dengan kalimat jaga etika di dalam kehidupan di dalam kelas. Anak-anak kalau ada siswa yang pacaran juga enggak. Baik, dengan kelas. Terima kasih. Oh, juga kamu. Assalamualaikum. Nanti Wawa sama Bang ngomong. Udah panggil ini menghadap juga ada. Kalau isoman itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau hari ini sih dari jam 12 sampai sama itu ada untuk istirahat makan dan sholat. Nah, kita dapat kabar ada kita sholat. Sedangkan waktu istirahat itu selalu digunakan makan juga untuk sholat. Coba dari kita kenapa tidak sholat? Sedangkan itu kan sesuai dulu waktu sholat dulu. Kemudian dari sholat kan juga dilakukan kan atas keterangan dari kelas itu ada yang berangkat kegiatan kerohanian. Nah, sudah mengambil jadwal, ya menurut saya menolak saya dulu karena kebetulan sesibuk apapun sholat itu merupakan kewajiban. Oke, menurut saya yang tahu misalkan tidak melakukan kewajiban. Iya saya salah bu, saya tidak melakukan kewajiban yang melanggar, yang melanggar. Jadi kalau tidak melakukan sholat, saya ingat sama kewajibannya. Nanti kalau misalkan ada pembawa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sholat, apa yang dilakukan oleh orang? Saat ini saya mengingatkan dulu, cuma saya tak boleh tanya dulu. Jadi ya udah, saya aja. Dia mempercaya. Jadi berusaha untuk tidak tinggi. Jadi apa yang harus? Ya udah, saya selalu begini. Saat ini saya mengingatkan dulu. Sholat gitu dan bisa mengatur waktunya, jadi yang kelamaan buat makan, belajar gitu, karena ada belajar sama harus dijalankan itu sholat. Jadi kalau kita sholat
supaya kita tidak melakukan kesalahan apa yang harus kita lakukan bersama sama. Saya mencoba tepat waktu dan mengambil saran saya nanti bisa bersama dengan teman-temanku. Terima kasih ya anak-anak yang hati, semoga selalu semangat bersama beribadah karena sesungguhnya kita ciptakan adalah untuk beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok A. Oke, selanjutnya di sini ada kegiatan reflektif ya, berdasarkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh kami ya Ibu dan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi ya untuk memperkirakan kemudian mempraktikasi tiga institusi. Nah, kita ada 4 pertanyaan nih untuk Bapak Ibu jawab ya. Boleh secara langsung atau di seminar? Langsung ya. Boleh. Siapapun boleh menjawab dan mau menjawab berapa silakan ya. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu dapatkan? Ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran amal seperti apakah yang Bapak Ibu telah lakukan selama mengikuti ini? Kemudian Bapak Ibu akan menjadi amal seperti apa setelah mengikuti pembelajaran tadi? Ya, boleh. Siapa yang mau menjawab dulu? Walsi ya. Lalu apa ya? Paradigma saya. Apa yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan ini? Yang pasti pertama sekali adalah masalah tadi mungkin yang pas awal saya sampaikan bahwa itu merupakan yang bisa meningkatkan motivasi pada siswa. Ternyata cara seperti itu adalah cara yang salah. Lebih tepatnya mungkin dengan cara seperti itu saya berikan itu menjadi apa yang tergantung dari siswanya. Seperti ini bukan punishment atau hukuman tadi juga disampaikan oleh Pak Nawawi itu terkait hukuman membaca dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kegiatan ini saya tahu bahwa tidak selamanya bentuk punishment atau reward yang kita berikan kepada siswa berefek positif. Malah sebaliknya itu bakalan berdampak buruk pada kehidupan mereka. Ya, salah satunya kita bisa lihat tadi ada efek ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya jadi yakin dan saya jadi tahu bahwa ada hal yang bisa saya lakukan untuk menghindari hal tersebut ya. Mungkin dengan menerapkan beberapa yang tadi sudah kita lakukan di sini seperti keyakinan kelas dan lain sebagainya, penggunaan kalimat positif dan lain sebagainya. Saya itu sangat bermanfaat dan jujur membuka paradigma saya sebagai seorang guru. Seperti itu, terima kasih Bu Yaya. Yang luar biasa. Setelah tadi ada Pak adegan, terus mungkin pemaparan dari Bu Ika dan yang Bu Rosna dan Bu Yaya paparkan, mungkin apa ya yang menjadi seperti apa kita akan ikuti, mungkin yang segitiga residu itu mungkin mungkin akan lebih diterapkan di bimbingan konseling karena di BK sangat berpengaruh banget itu resolusi itu. Ada yang mau jawab lagi nomor 2 dan nomor 3? Nomor 2 lah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi inspirasi. Ya, perasaan ya sudah silakan Bunda. Perasaan yang muncul dan khususnya saya dan menjadi bertahun 2 tahun ya, ternyata materi yang dipaparkan itu banyak yang kurang sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan ya, terutama itu tentang disiplin dan reward dan punishment ya, punishment atau hukuman. Tentunya ini sangat memotivasi sekali saya untuk
mengikuti apa yang dijelaskan tadi dari pemateri, yang mana kita harus memberikan motivasi dan disiplin dengan tidak mengancam, ya. Mendisiplinkan siswa dengan tidak mengancam atau memberikan hukuman, tetapi memberikan motivasi dan pandangan yang positif supaya apa yang diterima oleh siswa itu kembalinya positif. Jadi kita yakin sesuatu yang positif pasti hasilnya positif. Oke, terima kasih. Seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, peran Along yang akan digunakan ya, yang akan dilakukan. Saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dari kelompok mana yang B, A, boleh. Jadi lebih ke posisi kontrol guru ya. Jadi Bapak Ibu setelah tadi dijelaskan mau menjadi posisi apa? Yang mana? Ya, yang manajer teman atau yang menyalahkan. Boleh buat. Saya coba cari yang ketiga. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin yang bisa diterapkan ke depannya mungkin peran sebagai manajerial ya. Karena manajerial itu kan berasal dari kata memanage, mengelola. Ya, mengelola bagaimana mengelola emosi kita terhadap siswa, terhadap anak ketika di rumah, ketika di sekolah. Itu jadi bagaimana mengelola sikap, bagaimana mengelola sikap kita sebagai guru, bagaimana kita mengelola atau membentuk sikap anak terhadap guru, kayak gitu. Jadi lebih menekankan ke depannya itu mungkin gimana caranya saya bisa memanage, kayak gitu, menjadi manajerial, gitu ya. Jadi terima kasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung tutup aja, Bu ya. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ini direpotkan, mohon maaf ya, mohon maaf.